Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Mas ah Nggih, Bapak leres. di takbiran gitu ya. Nggih. Derek mawon, Bapak. Kita awali Bu Siti Marfuah. Ini ngajar di Nggih. mana, Bu? Mas Puah di SMP Negeri 1 Nogosari, Boyolali, Bapak. Oke. Oke, kita mulai ya, Bu Baik, Mas Bapak. Fitri ya. Nggih. Sudah berapa lama mengajarnya, Bu Fitri? Di SMP sini baru 3 tahun, Bapak. Selama 3 tahun ini apa yang dihadapi problem mengajar atau problem pembelajaran di kelas? Baik, begini, Bapak. Yang saya alami di sini kan sekolahnya negeri, nggih. Jadi yang pertama, pelajarnya itu mayoritas peserta didik di sini itu yang pertama mereka itu karena kelasnya di negeri itu besar banyak, jadi untuk mengkondusifkan siswa di kelas itu lebih sulit, Bapak. Permasalahan pertama itu, mereka diminta untuk kondusif di kelas itu lebih sulit. Yang kedua, apalagi kalau kita model pembelajarannya itu hanya ceramah. Agama kan biasanya identiknya dengan ceramah, nggih. Nah, apalagi kalau kita pakai pembelajaran model seperti itu siswa semakin tidak tertarik. Akhirnya semakin banyak yang izin ke kamar mandi, semakin banyak izin yang cuci tangan, cuci muka, misalnya begitu, Bapak. Kemudian yang ketiga, sumber dayanya di sini itu gimana, nggih, Pak? Untuk menjaga konsentrasinya mereka biar tetap mau fokus di kelas, itu lebih sulit begitu, Bapak. Karena kan kelasnya besar, temennya banyak, jadi ada satu dua yang izin, akhirnya ikut-ikutan begitu, izin begitu, Bapak. Satu lagi, Bapak, sumber daya lain seperti misalnya kayak kebutuhan proyektor, itu di sini kita kalaupun mau pakai model pembelajaran yang berbasis teknologi itu belum semua kelas punya proyektor, Bapak. Itu kesulitan yang saya alami selama 3 tahun terakhir itu. Di kendalanya di peserta didiknya sama kebutuhan sumber daya pendukung lainnya itu tadi. Oke, Ngaten, Bapak. saya coba urai ini ya. J. Siswa untuk diminta mendengarkan, kemudian kita tanya itu masih bingung gitu. Sulitnya di situ karena mereka pada ngobrol sendiri gitu, Bapak. Apakah ini problemnya di gurunya atau di siswanya? Yang pertama itu menurut saya ya pertama dari sayanya dulu. Tapi setelah kita praktekkan pembelajaran yang ternyata berbeda-beda itu tadi, ya Hmm. alhamdulillah siswa lebih antusias, Bapak, untuk ikut pelajaran agama begitu. Tindakan Bu Fitri ketika Nggih, sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tadi, mengondisikan sulit, ceramah, kemudian nggih, atau konsentrasinya sulit, atau sarana prasarana medium belajarnya kurang. nggih. Apa tindakan yang Bu lakukan di dalam menghadapi permasalahan tersebut? Yang pertama, saya mencoba mengganti metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, Bapak. Itu. Kemudian saya ganti, Bapak. Jadi saya mulai membawa speaker sendiri dari rumah, membawa misalnya kalau siswa disuruh praktek itu kita memfasilitasi mereka tripodnya saya bawa sendiri, kemudian siswa diminta presentasi ke depan misalnya pakai PowerPoint atau mempresentasikan videonya dari rumah itu saya memfasilitasi laptop begitu. Jadi mereka belajar pegang mouse aja mereka masih kebingungan Bapak misalnya mau presentasi hasil tugasnya dari rumah begitu. Tapi harus dibuat rekaman, mereka harus presentasi. Nah, mereka tuh lebih antusias, lebih tertarik begitu loh, Bapak. Lebih Begitu. nggih. Jadi akhirnya mereka mereka mau nggak mau kan menyusun sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan, oh bab sholat gerhana itu ternyata kalau habis ruku itu nggak langsung sujud ya gitu. Mereka ngumpulkan sendiri gitu. Terus mereka bisa Oke, dari browsing-browsing gitu. dari tindakan yang jenengan lakukan itu, Nggih. kalau kita tarik ke dalam teori belajar, itu teori belajar apa kira-kira? Teori belajarnya menurut saya konstruktivisme, Bapak. Apa sih yang dimaksud dengan konstruktivisme? Konstruktivisme itu peserta didik itu membangun sendiri pengetahuannya, di mana kita itu guru hanya sebagai fasilitator saja, sehingga akhirnya mereka bisa menemukan kesimpulan dari apa yang mereka pelajari sesuai dengan tujuan pelajaran yang ingin kita capai, begitu. Berjalan nggak kira-kira begitu? Eh,
kemarin sekaligus saya mencoba untuk PTK, itu alhamdulillah Bapak, Berjalan. berjalan, nggih. Kesulitannya di mana kalau gitu? Kesulitannya itu mereka itu grogi untuk ini loh Bapak, misalnya mengeklik. Misalnya kemarin saya praktekkan untuk membuat praktek nggih salat gerhana. Ayo dipraktekkan, kita pakai metode ini, kemudian silakan direkam, nanti diupload di YouTube, dipresentasikan di depan kelas. Itu mereka ndredeg pegang mouse-nya itu loh, Pak. Bu ini yang mana Bu? Kok ini ngilang-ngilang mouse-nya gitu. Kesulitannya hanya di situ, Pak. Tapi yang lain pembelajaran di kelas, misalnya kita kayak bawa tikar sendiri, bawa sajadah dari masjid, pinjem mukena, itu mereka antusias gitu. Udah Bu, saya aja yang ngambil mukenanya Bu, gitu. Mereka tertarik gitu. Ya, Sebab itu, Bu Fitri ini sudah berinovasi menggunakan manfaatkan media dan belajar ya. nggih, insya Allah Bapak. Memanfaatkan. Kalau kita tarik lagi terkait dengan kurikulum merdeka, itu ini Nggih, akan sangat penting ya. nggih. Kira-kira di dalam menggunakan memanfaatkan media sumber belajar ini kalau digunakan di dalam modul ajar itu Nggih. menggunakan pendekatan apa? Eh, Proses pembelajaran di kelas itu menggunakan pendekatan apa? Oh, pendekatannya discovery learning, Bapak. Discovery learning. Apa sih yang Nggih. dimaksud dengan discovery learning itu? Discovery learning itu berarti pembelajaran di mana posisi kita sebagai guru itu ya hanya memfasilitasi siswa, hanya mengcover siswa saja, tapi yang berusaha berproses penuh hingga mendapatkan hasil, hingga bisa menemukan kesimpulan itu ya dari proses yang dilakukan oleh siswanya itu sendiri. Kita Kan tinggal memfasilitasinya. ini kan bikin empat toh. PBL, PJBL, Oh, kemudian oh, PP, ngoten, J, J, kemudian yang satu adalah apa yang DPL, satu? Bukan different, PBL, PJBL, PPAK, PPACK. Yang satu nggih, adalah diferensiasi. nggih. Nah, kira-kira menggunakan metode atau pendekatan yang mana kalau dari empat itu dalam pemanfaatan media dan sumber belajar tadi? Media tadi bisa keempat-empatnya, Bapak, bisa masuk dikombinasikan. Empat-empatnya. Bisa, nggih. Iya. Artinya mengelaborasi ya antara Ya, media dan pendekatan itu harus sesuai sinkron. ya, betul, nggih. Oke, terakhir gitu. Nggih, Bapak. Ada istilah eh, asesmen begitu ya. Kenapa Asesmen, sih nggih. di dalam proses pembelajaran itu membutuhkan asesmen? Itu apa sih? Untuk mengukur seberapa jauh ketercapaian kita dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ada, yang kita sampaikan di awal. Untuk Nah, mengukur biasanya kan guru seberapa tidak memakai berhasil. ini ya. Biasanya Nggih, guru kan asal masuk, menjelaskan, selesai. nggih. Masuk. Nah, kapan asesmen ini dilakukan? Ketika pertama masuk, Bapak, ketika pertama masuk itu namanya asesmen diagnostik. Jadi kayak kita memberikan seperti pertanyaan pemantik begitu ya, untuk mengetahui oh ternyata mereka itu meskipun belum pernah tapi minimal oh udah tahu gitu. Contoh-contoh. Ini Contohnya contohnya modul ajar jenengan coba dicontohkan. ya gini, misalnya begini Bapak, mereka itu belum pernah sudah pernah ikut sholat eh, gerhana, tapi nggak tahu ini niatnya bagaimana. Pokoknya ya saling ikut aja deh, soalnya di desaku, di RT ku ada salat bergana berjamaah gitu, misalnya gitu. Tapi nggak tahu, tapi pernah ditanya, ada nggak bedanya? Dulu Bu, itu pernah saya habis ruko, itu langsung saya sujud. Ternyata di sekitar saya nggak, ternyata berdiri lagi gitu. Jadi kayak mereka, eh gimana ya, bisa bisa membedakan, oh ternyata nggak selamanya sholat itu habis ruko langsung sujud ya, begitu loh Bapak. Ternyata ada Oke, juga sholat yang habis ruko itu ternyata masih berdiri lagi baca Al-Fatihah gitu. oke, saya rasa bisa itu ya. Kita Nggih, ngaji nih, ngaji dulu. baik Bapak. Silakan ngaji dulu, Bu Fitri. Nggih, Poin 8. oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cukup Bu Fitri. Nggih, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.